Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita tidak lupa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis subuh yang insya Allah luar biasa pahalanya. Tidak semua orang bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Saya mohon maaf agak terlambat tadi, maka sesungguhnya keterlambatan saya tadi ini menginspirasi. Jadi saya tadi agak terlambat kira-kira 10 menitan, macet itu gara-gara orang gila. Jadi di pasar itu ada kerumunan, jadikan macet, tapi yang menjadikan jalan macet itu karena ada orang gila lewat di tengah jalan, suruh minggir nggak mau, suruh cepat-cepat juga nggak mau. Bahkan ada ambulan pun dia juga tidak ngereken. Kira-kira ketika ada panpres pun ya, suruh minggir, dia tidak mikir. Makanya kira-kira panpres pun tidak akan bisa menghalau ya kemacetan itu kalau yang membuat macet adalah orang gila itu. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, ayat yang saya baca tadi surat Al-Fatir 29. Ada dua inti dari ayat ini. Yang pertama tentunya ini adalah bagaimana Allah memberikan informasi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua ini merupakan bagian ciri dari orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, innalladzina yatlunal kitab. Dari kata tilawah, membaca kitab Allah. Sampai ada di Indonesia ada majelis musabaqah tilawatil Quran. Nah, yang perlu kita kaji bersama, apa sih sesungguhnya tilawah itu, membaca Al-Quran itu yang seperti apa? Beberapa ulama menyampaikan bahwa ada 3 kategori tilawah. Yang tilawah itu kalau dari kata dasarnya para ahli bahasa Arab mengatakan itu adalah mengikuti ya. Mengikuti. Maka tilawah yang pertama, atau ini disebut dengan kalau bahasa sekarang kira-kira tilawah level 1 ya. Disebut dengan tilawah lafdiyah. Jadi orang yang membaca dalam arti dia ya membaca dalam arti membunyikan. Jadi kalau membaca yang level 1 kan membunyikan dari huruf-huruf Al-Quran itu. Artinya tilawah ini mempunyai makna bahwa kita ini membaca
ayat-ayat Al-Quran itu, baik itu membunyikan dalam suara yang keras maupun dalam seperti bapak-bapak kalau ngaji di rumah kan tidak keras-keras banget gitu ya. Nah ini tilawah dalam arti lafdiyah, membaca. Dalam hal seperti ini saja kita sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan motivasi Allah kepada kita untuk orang-orang yang barangkali tingkat kemampuannya di dalam membaca Al-Qur'an ini masih belajar, itu kita diberi oleh Allah 2 pahala ya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'annya masih terbata-bata, geradul-geradul atau agak ya kadang berhenti kadang lancar gitu ya, namanya geradul-geradul, terbata-bata. Itu diberikan 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala membaca Al-Qur'an. Pahala yang kedua adalah pahala geradul-geradulnya itu. Maka enak geradul-geradul, pahalanya 2 itu. Tapi bagi yang lancar ternyata ada pahala lagi kok itu. Karena ayat-ayat atau huruf-huruf yang dibaca kan semakin banyak. Dan tentunya orang-orang yang sudah lancar baca Al-Quran itu pasti akan masuk kepada tilawah pada level yang kedua, yaitu tilawah maknawiyah, tadabbur terhadap isi kandungan Al-Quran itu. Ya barangkali apa yang kita lakukan pagi ini adalah bagian dari tilawah maknawiyah. Nah, kita yang barangkali masih perlu untuk meningkatkan kemampuan dalam tilawah lafdiyah itu, ya perlu ada forum tersendiri. Tidak perlu di forum yang besar seperti ini. Bisa privat. Bisa privat. Satu, kalau apalagi yang sudah usia tua ini mau ngaji bareng-bareng, ini golongannya peserta gradul-gradul ini kan ya agak beban mental gitu. Maka face to face saja lah. Misalkan Mas Dian, saya mau diajari ngaji ini biar agak lancar. Makhrajul huruf saya masih belum bagus, tajwidnya juga saya masih belum ngerti apa-apa. Nah itu saya kira ngaji dalam jumlah yang sangat terbatas ini menjadi lebih efektif. Nah, yang kedua kita masuk pada tilawah maknawiyah. Kajian-kajian yang seperti kita lakukan pada subuh kali ini. Membaca Al-Quran, kemudian kita pahami, kita renungkan apa isi kandungan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Nah tentunya ini tidak akan pernah habis ketika kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran ini. Tidak akan pernah habis. Walaupun di dalam kitab Al-Quran itu kalau dibukukan itu kan hanya setebal kira-kira 5 cm. Bahkan bisa diperkecil lagi kalau tulisannya dibaca, ada Quran yang sangat kecil banget. Nah untuk ukuran kita barangkali sudah tidak bisa baca itu, saking kecilnya itu. Bahkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang lansia ini kan sekarang sudah harus membeli Al-Quran yang kira-kira lebarnya 30 kali 70 itu, agak besar. Yang hurufnya gede-gede gitu ya. Saya masih ingat sekitar 20 tahun yang lalu itu ketika mengajari mertua saya ini untuk membaca Al-Quran. Itu harus saya belikan Al-Quran yang gede itu. Pertama saya belikan buku Iqra. Baca seperti anak-anak TPQ. Ternyata ada itu yang besar, tapi yang besar-besar enggak ada. Akhirnya untuk mensiasati itu saya berusaha bagaimana bisa mencari buku Iqra yang besar. Akhirnya saya fotokopi lebih besar lagi. Nah, ternyata berhasil. Khatam sampai juz 6 baca Al-Quran. Tetapi mohon maaf, walaupun sampai juz 6 itu makhrajul hurufnya bapak-bapak yang usia di atas 50 tahun itu agak sulit dibetulkan.
Nah, contoh aja misalnya Bapak sekarang misalnya belum bisa baca Al-Quran, kemudian diajari makhrajul huruf tentang ain misalnya. Angel itu. Orang-orang dulu ain katanya ngain gitu ya, ngain. Terus apa itu? Sot, kemudian buat hojo angele itu. Yang anak kecil-kecil itu mudah ya, mudah diajarin begitu. Walaupun usaha untuk begitu gampang. Dan mudah untuk dihafalkan. Makanya betul kata pepatah, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu ya. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Jadi orang-orang tua ini kalau belajar diterangkan begini pada majelis subuh ini ngerti ya. Tapi nanti keluar dari masjid lupa itu. Lupa. Anak-anak kecil enggak, ketika diterangkan itu sekali diterangkan belum bisa, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali bisa. Lah itu sampai dia tua ini ingat betul itu. Maka mungkin bapak-bapak masih mengingat itu ilmu atau teori-teori atau pepatah-pepatah yang sering diajarkan oleh bapak ibu guru ketika kita masih SD itu, masih teringat. Yang baru saja terangkan subuh kali ini nanti siang sudah lupa. Nah, mentadaburi ini penting ya. Jadi ketika kita bagaimana caranya kalau tadi di tilawah yang lafdiyah tadi ini juga kemudian masuk pada tilawah mentadaburi itu. Mengapa ini harus kita tadaburi ya? Kita kaji satu persatu ya. Karena di dalam Al-Quran itu tidak hanya sebagai sebuah bacaan yang indah begitu saja. Jadi kita kadang-kadang tertarik, terenyuh, kemudian tersentuh hatinya ketika ada orang baca Al-Quran, bacaannya bagus. Selama hidup kita tidak pernah kok sholat itu sampai menangis itu jarang ya. Nah begitu imam sholat kita ini kemudian bacaannya bagus, menyentuh. Gitu. Padahal nggak ngerti arti ini. Kok bisa menangis, kenapa? Apalagi kalau kemudian bacaan-bacaan yang indah tadi kita sudah pernah mentadaburi. Ketika seorang imam misalkan membaca ayat-ayat tentang kematian. Ini para jamaah, para makmum itu ingat betul bagaimana peristiwa kematian itu seperti apa. Nah, maka bercucuranlah air mata kita. Nah itu kalau kita nanti tilawahnya sudah masuk pada tilawah level 2 ya. Kalau mi itu kan level 2 agak pedes ya, itu lombok 5 kan. Nah kemudian level yang ketiga itu adalah tilawah yang hukmiyah. Setelah kita mentadaburi Al-Quran, paham isi kandungan Al-Quran, dan insya Allah kita tidak akan pernah paham seluruhnya itu. Buktinya kita belajar terus kan. Ini membuktikan kalau kita belum paham betul. Yang sudah paham biasanya juga masih belajar terus. Hukmiyah atau amaliyah. Bagaimana kita bertilawah dalam bentuk kita mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu. Makanya dulu Kiai Dahlan itu kan ketika mengajarkan surat Al-Ma'un itu arahnya kepada yang level 3 ini. Bagaimana surat-surat atau ayat-ayat yang sudah saya ajarkan kepada santri itu tidak sekedar hafal dibaca atau tidak sekedar lancar membacanya, tidak sekedar hafal artinya, tidak sekedar faham tafsirnya atau maknanya, tetapi level yang paling bagus atau yang lebih lengkap adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah dipahaminya di dalam memahami Al-Quran. Maka menjadi sesuatu yang luar biasa yang sampai hari ini kita kenal adanya gerakan-gerakan filantropi atau gerakan-gerakan yang menjadi ikonnya di Muhammadiyah itu kan gerakan kesehatan dan pendidikan. Itu baru surah Al-Ma'un, belum surat-surat yang lain. Nah maka di dalam surah yang saya
baca tadi, Allah terangkan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, membaca dalam arti lafziyah, membaca dalam arti apa tadi yang kedua? Maknawiyah, dan yang terakhir adalah hukmiyah atau amaliyah. Oleh Allah orang-orang itu dianggap orang yang perdagangannya itu tidak pernah rugi. Nah, bunyi teks selengkapnya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki dari yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa orang mendirikan sholat ini merupakan bagian dari tilawah yang ketiga, tilawah yang hukmiyah atau amaliyah itu. Orang yang insya Allah membenarkan, meyakini, memahami dengan sungguh-sungguh apa yang ada di dalam Al-Quran itu, insya Allah sholatnya sungguh-sungguh. Itu ada korelasi yang luar biasa itu katanya orang-orang intelektual. Ada hubungan yang sangat erat. Ketika kita mendirikan sholat atau mengerjakan sholat ini tidak sungguh-sungguh, ini sebagai indikasi bahwa kita ini pemahaman terhadap hukum sholat itu belum benar. Saya sering sampaikan bahwa banyak yang memahami yang penting sholat. Yang penting sholat. Padahal sholat itu penting. Kalau yang penting sholat, yang penting 5 waktu kita tidak meninggalkan sholat. Yang penting kita kerjakan mulai takbir sampai salam. Tidak perlu memperhitungkan apakah sholat kita ini mempunyai makna atau tidak. Sholat kita ini berbekas atau tidak. Sholat ini punya arti atau tidak. Ini. Nah, sehingga sholat yang mereka lakukan ya sekedar menggugurkan sebuah kewajiban. Yang penting wis sholat. Awake dhewe gak dosa. Nah, itulah sebabnya maka pasca sholat banyak sekali orang-orang yang kemudian masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Masih berbuat zalim. Jadi larangan-larangan Allah masih dikerjakan. Padahal fungsinya sholat adalah tanha anil faksha wal munkar. Ya walaupun sesungguhnya masalah pahala dari sholat itu bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah menyempurnakan sholat. Bagaimana sholat yang kita lakukan itu sungguh-sungguh atau baik, sesuai dengan tuntunannya, sehingga punya makna. Sehingga ada bedanya orang yang mengerjakan sholat dan yang tidak mengerjakan sholat. Beda. Nah sekarang ini banyak orang protes, lupa iku sholat tapi kelakuannya kok pancet baik. Bahkan lebih baik orang yang tidak sholat loh, perilakunya itu sholat kok masih mencuri. Sekarang kalau mencuri tidak ada ya, korup yang ada Pak. Korup. Nah itu terus apa maknanya sholat? Apakah sholatnya tidak berpahala? Loh, pahala sholatnya tetap ada. Selama sholat yang kita lakukan itu memenuhi syarat dan rukunnya, mulai takbir sampai salam sudah dikerjakan, ya sah sholatnya. Perkara sholatnya kemudian tidak membuahkan hasil, bisa membentuk kepribadian mereka untuk bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu sesungguhnya tergantung kepada kesungguhan. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang mendirikan sholat itu
Bukan sekedar orang yang mengerjakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi yang mendirikan sholat itu adalah orang-orang yang setelah dia mengerjakan sholat, setelah dia salam dari sholat itu, kemudian fantasiru fil ard, bertebaran ke muka bumi. Apa yang mereka lakukan mencerminkan bahwa dia sebagai orang yang mendirikan atau mengerjakan sholat. Jadi mau mencuri, aku eling, aku mau sholat, kok nyolong gak ono gunane lah sholatku. Dan masih banyak lagi lah perbuatan-perbuatan yang barangkali bisa terkendali karena kita menjadi orang yang mendirikan sholat. Nah, itu bagian dari tilawah yang amaliyah tadi. Nah, kemudian Allah juga lanjutkan dan menginfakkan sebagian rezeki. Di beberapa ayat Al-Quran teksnya berbunyi infak itu adalah sebagian rezeki, bukan seluruhnya. Justru gak boleh kita ini menginfakkan harta kita ini seluruhnya, itu gak boleh. Jadi karena ingin masuk surga, karena sudah anaknya sudah selesai semua, ya, kita sudah usia 80 tahun, yes, wis tak infak no kabeh omah segala macam isi harta kekayaan saya tak ikut anak saya saja. Itu tidak diperbolehkan. Perintahnya sebagian rezeki. Dalam sebuah riwayat Nabi itu pernah woro-woro. Woro-woro itu ya berpidato kepada para sahabat, para sahabat, kita ini mau berangkat perang. Dan kita sekarang dalam keadaan kehabisan modal, kehabisan dana untuk perang. Ternyata perang ini juga butuh modal. Tidak hanya nekat saja kebutuhannya. Jadi perlengkapan perang termasuk logistik, makan dan minum ini juga harus lengkap. Perang dalam keadaan lapar ini juga bahaya. Nah, pada saat diumumkan itu, Umar bin Khattab itu langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, saya akan infakkan separuh harta kekayaan saya. Nah, mendengar seperti itu, Abu Bakar panas. Panas dalam arti untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya Rasulullah, saya infakkan seluruh harta kekayaan saya untuk kebutuhan peperangan ini. Apa katanya Umar bin Khattab? Ya kalau bahasa kita kira gedek-gedek Umar itu. Aku ra iso ngungkuli sahabat Abu Bakar. Lah aku separuh iki rada ngoyo ngono kabeh. Nah, kemudian apa kata Nabi? Jangan seluruhnya. Nabi mengatakan sulusu katsiron, sepertiga itu wis akeh. Sepertiga itu sudah banyak. Artinya apa begitu? Pikirkan anakmu, pikirkan keturunanmu, pikirkan keluargamu dan seterusnya. Jangan kemudian seluruhnya diberikan. Jadi tidak dibenarkan kita mengorbankan seluruh harta kekayaan yang kita miliki, apalagi kemudian kita meninggalkan di belakang kita adalah generasi-generasi yang lemah. Ayat ini peristiwa ini bukan berarti kemudian menganjurkan kepada kita untuk medit, tidak. Untuk memikirkan nasib keluarga. Berinfak itu juga sepertiga itu menurut ukuran kita banyak banget itu. Karena pada saat itu Abu Bakar kaya, Umar bin Khattab juga kaya. Itu sepertiganya. Nah, itu tilawah yang berikutnya, yang maknawiyah tadi. Pertama adalah kita mendirikan sholat, yang kedua adalah menginfakkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah. Baik infak itu dilakukan secara diam-diam maupun dilakukan secara terang-terangan. Karena tidak semua infak itu dilakukan dengan diam-diam. Biasanya infak yang dilakukan diam-diam itu ketika kita menginfakkan dalam
jumlah yang sedikit ya. Kalau tarian mung 10.000, wis aja ditulis tulisan hamba Allah saja. Mergo titik kon tulis hamba Allah. Karena infaknya banyak, terang-terangan, tulisan dhuwur dhewe. Bapak Haji Sunarko bicarakan sekian. Nah kalau sudah begitu kan niatannya sudah ada apa namanya, ingin dipuji ya, ingin biar biar viral dia, biar viral. Tetapi memang ada beberapa infak yang memang harus terang-terangan. Nah, para ahli fikih menerjemahkan infak ini, zakat itu termasuk kategori di dalamnya infak ya. Jadi itu yang sudah terukur jumlahnya, sudah terukur nisabnya berapa. Ini kan harus terang-terangan. Nah, banyak orang tidak membayar zakat itu karena hartanya belum terang-terangan. Belum terang-terangan. Belum ketahuan. Misalkan Pak Sis ini kalau dihitung rumah, kemudian tanah dan lain sebagainya itu total harta kekayaannya berapa gitu ya. Nah, kemudian itu dikeruskan dengan emas gitu ya. Kemudian tarif zakatnya jadi berapa ini. Nah, itu kan harus terang-terangan itu. Terang-terangan. Nah, selama ini kita dalam hal zakat ini kita sirron, rahasia. Piro kayak alasannya wedi lek semugi, diarani semugi. Padahal kan wedi lek kon zakat. Ibu-ibu misalkan berapa jumlah emas-emasannya yang di rumah. Yang dipamerkan yang di bawah saja kan. Itu paling sebagian kecil. Kan hanya untuk kalung sama cincin dan anting-anting. Itu pun kan tidak sampai 1 kilo kan. Kecil. Nah, itu harus jelas itu, harus jelas. Nah, kalau di negara itu kan seorang pejabat kalau dihitung kekayaan dihitung lupa saya itu. Ya itulah pokoknya. Harus diaudit berapa jumlah kekayaan yang dimilikinya. Misalkan kekayaannya total nilainya 2M, menjabat 5 tahun menjadi 50M, berarti kan ada kenaikan 48. Kemudian diporogapit dengan pendapatannya selama 5 tahun itu, pendapatannya rata-rata berapa? Pendapatannya kok cuma 500 juta. Dari mana itu kok dapat segitu itu? Nah, maunya negara begitu. Nah, kita ini mestinya juga begitu. Harta kekayaan kita, walaupun tidak secara resmi, misalnya seperti harta kekayaan para pejabat, untuk kepentingan-kepentingan infak yang sifatnya terang-terangan tadi. Nah, itu harus dihitung. Nah, ini kadang-kadang kan masih diperdebatkan. Pak, pegawai dengan gaji 6 juta ditambah dengan tunjangan profesi misalkan juga sama 6 juta, 12 juta. Itu apakah sudah masuk nisab atau belum ya? Nah, ada yang akal-akalan. Lah itu dipotong dulu dengan biaya operasional. Nah, kita ini berangkat dari rumah ke tempat dinas itu misalkan 1 hari habisnya berapa? Taruhlah 20 sampai 30 ribu. Kemudian setahun berapa? Kemudian dipotong listrik, lain dan sebagainya. Nah, kita ini ternyata hanya nerima 3 juta loh per bulan bersihnya. Apakah itu sudah nisab zakat atau belum? Nah, kalau dipotong kebutuhan sehari-hari, kebutuhan manusia kan macam-macam itu. Dipotong untuk biaya kuliah anak kita, dipotong untuk biaya hidup sehari-hari, listrik, masih dipotong lagi angsuran. Habis mah nggak jadi zakat. Habis. Nah, saya kira kan juga perlu ada regulasi bagaimana kita mengkaji bagiannya Pak Ali Fauji. Apakah misalkan ketika kita pinjam, kita sudah tidak bisa terhindari karena agak sulit ya, kita pinjam ke bank kemudian para pegawai khususnya untuk beli rumah, beli tanah. Apakah angsuran itu bisa memotong jumlah nisabnya apa tidak? Nah, ini kan juga ini yang banyak jadi perdebatan.
Lah itu bisa, Pak. Semua pegawai itu akan ngakali Gusti Allah itu. Jadi pas ganti utang meneh. Pindah kena nisab tadi itu. Belum lagi kita ini masih punya pendapatan-pendapatan di luar yang pendapatan resmi. Pasti punya itu. Ya, contoh kecil saya aja pegawai punya pendapatan. Ini kadang ya disangoni, Pak. Ini kan di pendapatan, Pak. Ngajar di tempat lain kan masih ada pendapatan-pendapatan itu. Nah itu kalau diakumulasi itu kan menjadi bagian harta kekayaan kita. Yang masuk nisab itu yang mana? Nah ini kalau kita kemudian yang saya katakan tadi mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan dengan al-hadis yang sahih, nah kita akan lebih terselamatkan. Dari situlah kemudian Allah sampaikan, orang yang kemudian begini niatnya dalam arti seperti ini, orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan kerugian di dalam perdagangannya. Nah Al-Quran mengibaratkan perdagangan, karena pada zaman itu adalah aktivitas kegiatan manusia itu kan perdagangan. Nah kira-kira kalau dikonversi sekarang itu bukan hanya perdagangan. Setiap kegiatan kita sehari-hari tidak akan pernah ada ruginya. Ketika orang tadi itu betul-betul berusaha untuk bertilawah dengan sungguh-sungguh. Nah, tilawah yang sungguh-sungguh tadi itu ya, yang sempurna tiga level tadi. Nah, termasuk hadir kita di sini ini adalah perniagaan. Ini kan tilawah yang kedua tadi. Kita tidak akan masuk di dalam kerugian dalam tilawah kita. Itu Bapak dan Saudara sekalian, sudah jam 5 lebih. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semuanya, termasuk diri saya, untuk betul-betul bisa meningkatkan tilawah-tilawah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Yang tentunya tilawah level 1 ini juga tidak boleh kita tinggalkan, apalagi yang usia-usia kesepuan. Nah, ini kan lebih indah ketika, walaupun cucunya kadang-kadang mendengarkannya tidak enak. Mbah aku ngaji nih kaya ngono. Nah, cucu kita sementara ngajinya sudah di TPQ yang sudah ditahsin, ditaskih dan sebagainya. Bagus bacaannya. Sepertinya Mbah Kakung baca luar biasa itu. Nah, tetapi usaha itu tidak akan pernah berhenti dalam rangka untuk menggapai ridhonya. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah kajian Ahad Ibu telah kita dengarkan tausiah materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Samana. Untuk sesi berikutnya kami buka kedua pertanyaan. Pada para jemaah yang ingin bertanya kami silakan. Nggih, Pak, monggo, Pak. Nggih. Ibu, Pak Sis. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf tadi terlambat karena diatur. Saya menemukan pendapat bahwa manusia dengan Al-Quran itu bagaikan dua sisi mata uang. Itu berdasarkan tafsir di surat Ar-Rahman ayat 2 dan 3. Orang kalau sudah Islam kemudian tidak membaca atau memahami Al-Quran, ya ibarat uang sudah dapat. Bahkan mengatakan lebih berharga sapi bisa untuk rawon. Itu katanya. Nah ini pendapat ini bukan apa memang betul gitu atau gimana? Karena ini menarik bagi saya. Bahwa di surat Ar-Rahman ayat 2 dan 3 itu wujud kasih sayang Allah katanya yang
seyakin-yakinnya bahwa antara hadis dan Al-Quran nggak mungkin bertentangan. Nggih. Kan begitu. Nah ini ada pendapat bahwa orang yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang kaya-raya, bertakwa, dan menyembunyikan kebaikannya. Nah, tapi dia jelaskan boleh diam-diam dan terang. Ya. Ini dari sudut pandang pendapat Ustaz bagaimana? Saya karena kagum dengan lama-lama ini. Dan saran, ini maaf ini, Nggih. saya sudah praktekkan. Jenengan itu milik umat, habis dahar harus jalan kaki. Saya sudah praktekkan. Saya habis makan jalan kaki, turun 10 kilo. Oh gitu ya. Jenengan harus turun berat badan ini. Bahaya ini. Kamu kan? Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih Pak Sis. Saya ini kalau habis makan biasanya minum, Pak. Jalan kakinya nanti kalau udah cepat. Apa ini? Tanda harus berhenti. Yang pertama antara Al-Quran dan manusia bagian dua sisi mata uang. Pendapat ini katanya kalau menurut saya ya saya benar itu. Saya ibaratkan begini. Kalau kita beli sepeda motor itu kan ada petunjuk pemakaian. Nah, itu ya harus mengikuti petunjuk. Yang punya ini sepeda motor ini diservis berapa kilometer sekali harus ganti oli, kemudian bagaimana dan bagaimana. Ini caranya nyopot spion kemudian ganti bagaimana. Nah, itu harus sesuai dengan petunjuk. Bahan bakarnya pakai apa? Coba sepeda motor sampai isi pakai solar. Nah, sama dengan Al-Quran ini sebagai petunjuk yang komplit, tidak hanya seperti petunjuknya sepeda motor tadi. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu petunjuknya kan ada. Bahkan ketika kita tidur ada petunjuknya juga itu. Nah maka Al-Quran dan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau, makanya Nabi kan katakan, aku tinggalkan 2 wasiat. Kalau wasiat ini petunjuk pemakaian ini digunakan, kita akan selamat. Apa itu petunjuknya? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah kemudian yang kedua, kalau teksnya sudah jelas bahwa di dalam kita berinfak itu boleh terang-terangan, boleh sir. Tapi yang penting adalah konteksnya, bagaimana ketika kita berbuat kebaikan dengan terang-terangan. Nah sholat saja, ada sholat yang harus kita sembunyikan, ada sholat yang harus terang-terangan. Sholat yang fardu ini kan sholat yang harus terang-terangan. Bahkan sebagian ulama menghukumi wajib loh sholat jamaah, sholat fardu, sholat terang-terangan. Untuk sholat-sholat yang sunnah, itu Nabi katakan, kalaupun di rumah, kalau bisa jangan di ruang tamu, nanti ketahuan tamunya. Di kamar yang paling tersembunyi. Ini artinya bahwa sholat itu yang dilakukan secara sir, disembunyi. Jadi kalau kita sebagai orang ahli tahajud itu tidak ada yang tahu kalau kita ini sebagai orang yang mendirikan sholat tahajudnya seperti apa. Nah dalam riwayat itu yang menceritakan sholat tahajudnya Nabi itu kan istrinya, bukan sahabat. Kenapa? Yang tahu itu, yang tahu bagaimana Nabi mendirikan sholat tahajud di tengah malam, di sepertiga malam terakhir dan berapa jumlah rakaatnya, Siti Aisyah. Menunjukkan bahwa itu tidak dikerjakan di tempat umum. Saya belum membaca itu tentang bagaimana ketika Nabi di dalam sebuah perjalanan, apakah dia tetap mendirikan sholat tahajud atau tidak itu. Nah nanti dikaji oleh Pak Ali Fauzi itu. Ngatan Pak Sis ya, yang saran yang ketika saya terima dengan sesuka hati. Saya ini sudah turun Pak berat badan saya. Dari 99 sekarang 89. Tapi kadang naik lagi, kalau ada sate gulai naik biasanya.
Tapi saya sudah istiqomah untuk bisa menurunkan, kalau diturunkan dalam drastis itu menjadi drop ya. Sehingga saya disarankan oleh dokter itu, Pak Sofian kalau menurunkan pelan-pelan aja lah. 1 bulan bisa turun 0,5 kilo itu sudah aman. Jadi setahun bisa 6 kilo. Tapi kalau 1 bulan 2 sampai 5 kilo drop, ngantuk terus. Nah, daripada drop nggak bisa beraktivitas, ya lebih baik yang sedikit-sedikit. Terima kasih Pak Sis, cukup ya? Oke. Saya sudah salam kan tadi. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Samanan telah memaparkan materi pada kajian Ahad subuh pagi ini. Semoga kita dapat memetik atau mengambil hikmah manfaat dari yang beliau sampaikan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi bisabil haq, fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis dan hamdalah bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah padang ternyata. Mantap.